Guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke guys, kali ini kita bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal membahas tentang update terbaru. Apa saja yang ditambahkan sama developer kita sekarang. Jadi langsung saja kita akan bahas untuk update-nya. Jadi langsung saja kita bakal masuk ke update yang pertama. Let's go! Oke guys, untuk update yang pertama di sini kita akan membahas di bagian bondir ya. Jadi untuk sistem bondir kali ini kita mendapatkan dua pose baru untuk persona kita yang sudah ada pastinya. Di sini untuk persona yang mendapatkan pose tambahan ada Elin dan juga Miriam. Jadi mereka berdua sudah mendapatkan pose ketiganya yang kalian langsung bisa cek saja. Dan gue tidak akan pastinya perlihatkan di sini ya, karena itu konten yang sangat sensitif banget. Jadi kalian bisa cek saja langsung di in-game dan nikmati pose terbaru dari karakter kalian pastinya. Salah satu ya pastinya waifu kalian yang solid itu. Dan yang satunya lagi adalah elf kesayangan kalian coy. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita mendapatkan banner yang pastinya cukup menarik buat kalian semua. Dimana kita mendapatkan 3 banner persona baru. Yang mana untuk nomor 1 kita mendapatkan Goddess Battle Royale Custom Summon. Ini merupakan event yang kemarin kalian voting ya. Dan sekarang untuk eventnya sudah dilaksanakan sama developer. Dan kalian bisa memilih 3 karakter sekaligus dalam satu banner ini. Dan jujur ini merupakan event yang sangat bagus banget buat kalian semua. Karena di sini sistemnya tidak ada red off sama sekali. Jadi persona yang naik adalah 3 persona yang kalian pilih di awal-awal. Jadi ini benar-benar sistemnya sangat bagus banget dan memang rekomendasi banget untuk kalian semua kalau memang kalian ingin summon di banner sekarang. Kecuali kalau kalian memang pengen tahan menunggu anniversary, silahkan saja. Karena memang pastinya ini udah bentar lagi mau rilis anniversary yang terbaru nanti bulan September. Dan ini merupakan banner yang sangat worth it banget karena tidak ada sama sekali red off persona di dalam sini. Itu yang bikin dia bagus. Kemudian kita juga mendapatkan ini, yaitu ada kostum untuk Misaki di bondir ya. Jadi kalau kalian suka Misaki, silakan saja. Ini kostum bondirnya cukup bagus, ya simple juga kelihatannya. Jadi kalau kalian emang suka Misaki, silakan aja diambil karena lumayan juga. Kalau kalian ambil ini bisa dapat hadiah yang cukup lumayan maksimal. Karena ada token untuk Gear Legend juga dan ada Divine Testimony yang merupakan bahan yang sangat mahal di game ini. Walaupun kalian harus menghabiskan setidaknya 24.000 Dream Crystal untuk bisa mendapatkan semua hadiah di dalam banner kostum ini. Walaupun kalian juga bisa hoki ya, jika seandainya memang kalian beruntung bisa mendapatkan langsung untuk kostumnya atau token Gear Legend-nya. Kemudian untuk yang berikutnya kita juga mendapatkan banner baru, yaitu banner resell Virtual Dreamland yang isinya Kartila dan juga Phoenix. Dan kalau memang kalian ingin kejar banner ini, silahkan saja targetkan Phoenix-nya karena persona ini lagi top banget untuk di meta boss battle tipe single target. Dan memang rekomendasi banget lah untuk kalian semua. Kecuali tadi gue udah bilang ya, kalau emang kalian ingin skip juga tidak masalah karena anniversary udah deket banget. Jadi silakanlah, pilihan ada di tangan kalian. Dan personanya juga mendapatkan banner untuk relik mereka secara eksklusif ya. Jadi kalian bisa summon juga untuk reliknya nanti jika seandainya memang sudah mendapatkan personanya. Untuk yang berikutnya, di sini kita mendapatkan beberapa tambahan event yang pastinya kalian bisa ikuti.
Untuk yang pertama, kalian mendapatkan event ini, yaitu voting event. Jadi ini merupakan Goddess Popularity Vote yang kalian bisa ikuti, dan nanti kalau ada karakter yang menang, mereka bisa mendapatkan skin secara gratis. Jadi kalian silakan ikuti voting ini karena nanti juga akan mendapatkan Dream Crystal pastinya untuk setiap voting yang kalian lakukan, dan pastinya diikuti ya. Karena lumayan banget pastinya untuk kita semua agar bisa mendapatkan kostum bondir secara gratis dari developer. Dan kalau gue pastinya sekarang akan voting Amano Miyahi ya, karena memang karakter ini yang paling terbaik untuk sekarang. Tapi siapapun pastinya gue tidak masalah ya. Yang penting dapet kostum bondir gratis, itu yang paling penting pastinya. Berikutnya, kalian juga akan mendapatkan event yang dikembalikan, yaitu event virtual Dreamland untuk persona kita yang dikembalikan juga pastinya, yaitu Phoenix dan juga Cartilla. Jadi ini bisa selesaikan dan lumayan bisa mendapatkan Dream Crystal sedikit dan juga tiket yang pastinya kalian bisa kumpulkan nanti buat anniversary ataupun di event summer di bulan Agustus. Dan kalau kalian memang lagi pengen persiapan juga buat summon banner sekarang, ya pastinya silakan untuk diselesaikan event ini karena lumayan banget hadiahnya. Kemudian untuk update kita yang terakhir, di sini kita mendapatkan info yang pastinya cukup bagus banget, di mana untuk sistem Colosseum di reguler dan juga special arena itu sekarang sudah memasuki tahap reset season. Jadi sekarang kalian akan mengulang lagi untuk bisa mendapatkan ranking yang kemarin kalian tempati. Dan ini bagus banget untuk kalian sekarang bisa farming Dream Crystal untuk persiapan di event summer dan juga anniversary. Ini pas banget nih, kebetulan banget developer pastinya mereka mau melakukan reset untuk event Colosseum kita agar bisa farming Dream Crystal lagi untuk persiapan anniversary. Dan juga ada hal yang bagus banget pastinya, dimana sekarang untuk di Colosseum Rules, sekarang kita bisa tahu kapan ini akan reset untuk Colosseum di reguler dan juga special arena. Karena developer sekarang sudah menambahkan di mana untuk setiap season akan berlaku selama 3 bulan 15 hari. Jadi sekarang kalian bisa tahu kapan untuk reset season dari Colosseum kita. Karena kemarin-kemarin developer itu kalau mau reset season untuk Colosseum itu suka-sukanya developer saja. Jadi mereka yang menentukan kapan reset untuk event Colosseum kita. Tapi sekarang developer sudah menambahkan jadwal di mana untuk reset sekarang sudah bisa terlihat dan kalian tahu kapan nanti reset untuk season dari Colosseum Arena. Dan juga di sini ada pembahasan cukup menarik banget pastinya, di mana katanya sih untuk sekarang akan ada adjustment tambahan untuk di Colosseum, di mana kita mendapatkan update untuk persona yang bisa melakukan damage secara burst banget untuk di awal game. Jadi developer sepertinya akan melakukan perubahan untuk persona yang memang menghasilkan damage yang sangat besar di awal game. Mereka kemungkinan akan melakukan adjustment agar untuk di gameplay Colosseum itu semakin balance dan kita bisa memainkan banyak jenis gameplay pastinya untuk di meta kita zaman sekarang. Karena sudah pasti kemarin-kemarin kalau attack speed kita udah kalah banget, itu pasti udah jadi permasalahan terbesar. Dan sekarang developer katanya bakal melakukan adjustment agar kita itu bisa setidaknya survive lah. Walaupun memang untuk persona yang memang burst damage-nya itu di awal-awal masih bisa meta, tapi intinya kita masih ada peluang lah pastinya untuk bisa melakukan serangan balik untuk tim yang mengandalkan burst damage di awal. Jadi seperti itu. Dan ini pastinya bagus banget karena akan membuat sistem gameplay Colosseum semakin sehat dan juga kita bisa memainkan gameplay yang lebih fleksibel. Gak harus pakai Secret Angel Rovi sama Sweetie Fox, walaupun memang mereka bakal tetap meta di zaman sekarang. Tapi kita bisa pakai yang lain-lainnya agar meta lebih variatif seperti itu. Kemudian hal terakhir yang akan gue bahas,
Di sini kalau kalian memang untuk di battle itu masih mengalami error sistem yang kalian bisa lihat seperti ini. Nah, jadi memang sekarang untuk sistem itu memang masih sangat-sangat broken. Karena ini update patch baru, jadi hal yang sangat wajar banget kalau memang akan ada beberapa kendala besar pastinya yang akan muncul. Dan sekarang bug yang kita dapatkan itu cukup menyebalkan, di mana setiap persona sekarang bisa menghasilkan damage yang sangat-sangat besar. Karena persentase damage mereka tiba-tiba dinaikkan menjadi ribuan. Yang dulunya cuma ratusan, ya mentok di angka 800 lah atau enggak 700. Sekarang bisa masuk di angka hampir 2000-an lebih. Dan itu benar-benar kacau banget. Dan itulah kenapa sekarang kalian pastinya kalau di awal-awal tiba-tiba damage-nya sakitnya bukan main. Nah itu wajar banget karena memang lagi ada bug di sistemnya. Kemudian sistem Kokumbine kita juga sedang bug ya, dimana sekarang skill Kokumbine-nya bisa tiba-tiba full di awal-awal, padahal itu kita harus menunggu beberapa putaran atau mungkin beberapa kali serangan pastinya untuk bisa menghasilkan energi untuk skill Kokumbine kita. Tapi karena sekarang lagi bug, tiba-tiba itu skillnya bisa digunakan dan energinya tiba-tiba full pastinya. Dan itulah kenapa sekarang kalian agak kesusahan buat maininnya. Tapi setidaknya sih untuk sistem auto gameplaynya masih bisa berjalan dengan normal. Ya problemnya sih cuma di sini aja ya. Dan kita bakal tunggu aja update announcement terbaru. Seharusnya developer sudah menyadarinya karena pastinya banyak orang yang mulai mengirimkan email kepada developer kalau gamenya lagi broken banget nih sekarang. Jadi ya segitu aja sih untuk update kita ya. Dan kalau misalnya memang ada yang terlewat, silakan aja di kolom komentar. Kita baku hantam di sana. Dan pastinya bagaimana untuk persiapan kalian, apakah nanti sudah ready untuk anniversary, karena bentar lagi bakal muncul di bulan September yang akan menunggu sekitar 2 bulan lagi. Dan ya semoga aja kalian sudah siap dengan event yang pastinya menunggu nanti di bulan September. Dan ya mungkin bahas gue sampai sini aja. Terima kasih untuk video ini. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah. Bye.